Prof, bersuruh balik Prof, melanjutkan bincang-bincang awak. Potang tuh ada ompek kategori atau ompek tingkat adat ya Prof. Yang pertama potang ada adat sebenarnya adat, ada adat yang diadatkan, ada adat yang teradatkan, dan ada adat istiadat. Nah potang kok sepertinya adat istiadat itu kan sama dengan tradisi. Tetapi adat istiadat itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Nah, jadi ada untuk konang dia ambil masalah adat istiadat di negara awak lah gitu kan. Kampar pada umumnya. Misalnya tradisi Balimau. Nah, Balimau kasai lah kata orang awak kan. Jadi dulu tuh kaum muslimin lah tidak banyak yang tahu akhir bulan Sa'ban. Jadi dibuatnya acara Balimau secara tradisional di kampung dulu tuh memang tujuannya itu untuk pemberitahuan berasa ya kepada orang banyak bahasa beko malam wak terawih leh. Tetapi waktu itu penyelenggaraan tradisi masyarakat itu kan tidak dikemas dalam bentuk acara seremonial gitu kan. Hanya belakangannya Jo yang itu ikut dimanage oleh pemerintah daerah atau pemerintah setempat lah. Nah kira-kira Prof apa yang menjadi landasan terjadinya itu? Artinya yang pertama tadi adalah bahasa itu awalnya kan tradisi lokal yang dibuat oleh masyarakat. Apakah itu termasuk adat yang positif? Kemudian setelah itu dikemas dalam bentuk seremonial, terjadi perubahan. Nah, macam mana pandangan Prof mengenai itu? Jadi dalam adat awak di Kampar ada tradisi hari baik, bulan baik. Di situ banyak acara. Kalau Balimau ko salah aja sebagian lah itu acara di hari baik, bulan baik. Tapi kan itulah masyarakat Kampar tidak merasa bahwa pokok syariat tidak bertentangan dengan adat. Nyolah biasa tidak merasa hasil. Jadi kan masuk bulan Ramadan kan bulan suci. Nah tentu awak hadapi dengan suci juga. Baik badan awak, baik ruhani awak menggodangkan baik bulan baik itu. Jadi suruh Allah Taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya kalau yang mengagungkan syiar-syiar Allah Taala itu masuk puasa kan syiar sekali itu. Bergema di seluruh santero alam kalau bulan puasa. Segala umat mengucapkan selamat. Itu syiar, termasuk syiar Allah yang godang lah di bawah puasa ke bulan Ramadan. Nah itulah masyarakat awak gembira menyambut itu. Jadi Balimau ko selain mensucikan badan awak, tanda awak bergembira menyambut bulan Ramadan kan. Jadi dulu kan sabun tak ada masa. Tak ada sabun dah. Ada bau-bau. Cuma ada cara tradisi di masyarakat awak itu berkasai itu. Limau kasai itu. Kalau orang Jawa nama disebut lulur. Di awak itu kasai. Kasai ko rompa-rompanya kunyit. Itu coku. Coku tu apa yang kau sini tu? Kencur. Coku. Itu soyaun. Soyaun tu kini lah dibudidayakan. Soyaun tu jadi dibuat disuling menjadi minyak. Jadi minyak kan? Wangi. Jadi ubek je. Itu bayi kunyit ko jo coku ko jo po bercancang soyaun je ko berjamu. Berjamu lah kayang tu buat topung kan.
Nah, itulah setengah dicampur dengan boye bandang kan. Boye bandang. Boye bandang. Nah, itulah limau kasai itu. Iya. Itu aromanya khas. Iya. Nanti untuk membersihkan daki-daki awak. Iya, iya. Dipakai limau apa tu, limau kape. Iya. Jeruk nipis yang jeruk nipis. Jadi limau kape itu dah sabut limau kasai. Iya, iya. Jadi mandi limau membersihkan. Dah lebih pada sabun Iya. kalau ayu asam tu kan membersihkan daki-daki awak tu. Nah, itulah cara masyarakat Kampar untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, itu sebahagian adat istiadat awak. Ya, tapi ada juga orang yang membedakan tu. Bidaan nak buat Rasulullah. Nak buat Nabi dah. Itulah kalau berusaha nak menghilangkan tradisi itu. Iya. Jadi hilanglah syiar menyambut Ramadan tu dengan cara lokal, cara setompek kan. Itu jadinya itu. Iya. Padahal tidak, itu bukan apalah, hendaklah itu ibadat yang bersyarat rukun. Iya. Betul. Ya. Ya, kalau awak niatkan untuk mensucikan diri menyambut Ramadan kan tentu ada nilai ibadat. Ada nilai ibadahnya. Cuma ibadat dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Tidak ada yang dilanggar syariat di situ. Iya. Itulah perbedaan pendapat masyarakat itu. Selain itu, selain balimau ko, orang biasa di negara awak, di Kampar ko, di hari balik, bulan Bayak ko, itu ada silaturahim. Iya. Jongok menjongok, jalang menjalang. Iya. Di situlah kok kemenakan menjalang mama. Iya. Kok minantu menjalang mintu. Kok saudara sama-sama menjalang saudara. Iya. Ikut silaturahim supaya awak menghadapi atau dalam hari balik belum baik habis sesuatu itu kan memperkuat hubungan silaturahim. Nah, itu tradisi. Dah juga ada dibuat Nabi sendiri. Iya. Tapi kan eloknya bermanfaat. Itu termasuk sunnah hasanah itu. Iya. Atau bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Ya, terlepas dari orang yang setuju atau tidak. Apa nama itu? Adanya bid'ah hasanah. Banyak hal yang bermanfaat dalam masyarakat yang kalau dilestarikan manfaatnya banyak. Iya. Untuk mendukung tegaknya syariat. Iya. Nah, itu prinsipnya. Iya. Itulah masuk bulan Ramadan. Ya, masyarakat berlimau mandi. Cuma dulu kan enggak bercampur-campur jantan betina dah. Iya. Ada topian orang jantan, ada topian orang betina. Biasanya selang-seling tu ya Pak ya. Betina di dia, laki diulak. Begitu pula selanjutnya kan. Nah, kini kan dikemas dalam bentuk ilir-ilir, benan-benan, bersama-sama itu. Nah, itu nak bergembira-gembira aja lah. Termasuklah acara foto tu kan sama dengan kehidupan sehari-hari awak. Tapi asal jan itu melalaikan awak daripada kalau tinggallah semayang membuat acara itu kan melampaui batas. Artinya kan dulu kan dibatasi waktunya. Iya. Pokoknya mulai kan masuk mandi asar itu kan. Iya. Potang. Iya. Potang belimau itu memang batasnya kan ayat asar lah gitu kan. Iya. Asar kan lah pulang. Dia tidak sampai maghrib gitu ya. Iya. Itulah tradisi balimau tu. Iya. Jadi ya nampaknya filosofinya kan apa tu hikmahnya kan banyak. Iya. Banyak.
Ya kalau nak mau pakai lulur itu pakai sabun aja pakai mandi sabun kan, mensucikan biasa. Mandi tu pakai sabun. Dan tapi sabun kau kan banyak je syubhat. Iya. Katanya orang aja entah ya. Banyak. Bisa jadi lemak halal, lemak khandiq dalam gaya kan syubhat. Entah ya tindak kan mula ragu tu. Yang kasih ko murni. Dari bahan alami sado. Tak ada ragu tu, tak ada yang sesuatu yang tidak apa dan ada syubhat di sekitar. Itu mengganti sabun apa salah kan? Ya. Daripada awak membeda-bedakan juga kan? Iya. Dia pakai sabun tu beda aja. Tak ada sabun tu. Sabun tu masa Nabi tu tak ada orang. Tak ada orang. Ada tambahan. Itu pakai sabun tu. Adalah tambahan cik nampak dia dalam komponen limau tadi kan. Ada umpuk mani cik. Iya umpuk bayar. Umpuk mani kan? Iya umpuk mani. Yang mani artinya harum kan? Iya. Ada dua jenis tu umpuk mani tu. Ada umpuk moka nama kalau di kampung kami umpuk moka nama daun alui-alui tu sepanjang sejengkal lebih tu lah daun tu. Umpun-umpun gitu. Itu umpuk moka tu ueknya tu aun. Masuknya kin tu. Atau ada di Rimbo tu biasanya kalau orang mengasang sudah padi tumbuh bertanam padi tu ada tumbuh dua uek aun nama. Aun nama ya. Apa nama dia? Ada nama dia tu ada lupa. Itu aun jo uek tu ada bisa jo ditambah itu rompa yang dibuat berlimau. Iya. Jadi itu termasuk kearifan orang dulu ya Prof. Mencari apa-apa nan perlu yang bernilai untuk diramu menjadi itu alat untuk apa nama tu ya berlimau tadi. Ya Prof ya. Ya. Itulah kearifan menyambut atau biasalah datang bulan suci badan awak tidak suci ya. Iya. Itu disimbolkan. Iya. Menyimbolkan itulah yang beza-beza kan. Kalau Nabi kan menyuruh je awak bergembira menyambut Ramadan tu kan. Iya. Wujud dan bergembira tu tentu lain. Terutama ekspresinya ya Prof ya. Terutama bersyukur umur awak sampai ke Ramadan kau. Ya. Itulah doa supaya awak sihat dan apa namanya bisa kuat badan awak, rohani awak untuk menjalankan ibadah puasa. Nah itulah kearifan perpaduan antara tradisi dan syariat, adat dan syariat. Itu adat yang elok, adat yang elok yang perlu dilestarikan, tapi sesuai jangan melanggar sesuatu yang dilarang agama. Jadi artinya kalau memang tradisi itu baik, ya kan, itu kan bisa diteruskan, sehingga kembali menjadi kearifan lokal yang menjadi daya tarik ya Prof. Tapi kalau yang itu bertentangan macam tadi misalnya belawi-lawi hijau acara mandi teko kan, asar indak le, magarib lati 20 lati lambe mandi pulau orang jantan yang berdusi. Iya, jadi kan itu yang menjadi keresahan. Kalau umpamanya kemasannya baik, teratur, itu yang tradisi positif tadi ya Prof ya. Kalau dulu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini itu orang mandi di kampung tu sudah. Tekan nang bon dulu yang tu Prof dulu kan. Asal di perkiraan tanggal 29 Sa'ban itu lah mulai tu mencai-cai apa kan. Tanggal 30 tu nampak tu orang kan. Mandinya di tepian masing-masing gitu. Iya. Jadi kalau dulu sebulan sebelum bulan puasa tu lah meracik-racik kunyit tu mak awak tu. Kunyit, ambil coku tu. Soyaun, cai uik tu apa dan akan tambahkan. Tu berjamu tu. Yang dalam puasa tu. Kalau roket kan hari berlimau baru ada bagi yang itu bertumbuk. Dulu tak ada macam gilang bertumbuk. Bertumbuk langsung. Tu bahaya. Iya. Itu membuat bahan-bahan untuk berlimau tu.
Jadi bahan-bahan tuh kalau kini dilestarikan, sungguh menjadi apa namanya tuh sebuah produk, ya kan? Sebuah produk yang dikemas itu mungkin jadi nilai tambah juga, terutama di bidang ekonomi ya, Prof ya. Jadi tidak ada lo pengusaha yang perhatian itu dah. Sebenarnya kalau dikemas yang kemasannya elok, contoh lulur-lulur di Jawa tu lah. Dibuat merek kasai gitu. Masuk plastik, kemudian buatlah kotak puluh, ya kan? Nah kan banyak bono biaya, betul ya, Prof ya. Jadi itu yang kearifan lokal tadi banyak nilainya, Prof ya. Iya. Bisa menjadi nilai tambah. Iya, nilai tambah. Kalau orang apa? Ya, mudah-mudahan ada yang tertarik, yang mengikuti dialog awak. Dialog awak cita-cita awak. Ada pengusaha yang tertarik untuk memproduksi kasai sebagai lulur pada umumnya. Bisa dipakai di bilo aja. Ya, terutama kalau hari Bali mau tu. Jadi mungkin banyak kegunaannya, Pak. Tidak hanya menyambut puasa, tetapi bagi calon pengantin. Nah, calon pengantin kan sehari sebelum pernikahan kan lah dimandikan juga tuh, Prof. Iya. Itu bisa aja. Alat itu digunakan untuk pembersih dan pengharum ya, Pak. Iya. Jadi kembali kepada masalah tradisi negatif dan positif tadi. Yang positif tetap diambil dan dirasakan. Tapi yang negatif tadi mungkin ikut pun menjadi PR ya, Prof. Untuk mengembalikan kepada hitah yang sebenarnya. Sehingga yang nilai tradisi itu tetap nampak, tapi semua bentuk-bentuk yang bertentangan dengan syariat tadi itu memang harus ditinggalkan ya, Prof. Jadi kalau pemerintah ingin apa namanya itu mengemas acara Brimo Kasai itu, ya monggo aja ya, Prof. Tetapi yang tadi itu jangan sampai akibatnya melalaikan asar tak lagi, maghrib pun lah mepet puluh ya, Prof. Nah kemudian nanti setelah umpamanya kalau dulu tuh, Prof ya, karena kan tidak ada HP. Kalau HP kini kan malah sekian hari sebelum Ramadan itulah tahu tanggal 30 Syaban. Tapi itu pun beda juga, Prof. Karena terbukanya jalur komunikasi dan informasi kan, itu berbeda juga. Nah, dulu kan tidak nampak perbedaan itu dah. Karena memang tidak ada jalur komunikasi dan informasi macam kini ya, Prof. Nah, contohlah kini, besok diperkirakan masih galau juga soal ayu awak tanggal 28 besok kah atau tanggal 29? Macam mana pandangan Prof itu? Itu karena berbeza apa tadi itu. Berbeza apa ni, cara menentukan awal bulan itu aja. Beza tak standarnya. Dan satu pihak pemerintah standarnya hilal. Hilal. Kalau yang hisab yang dipakai di Muhammadiyah kini itu ufuk. Horizon namanya. Jadi kalau bulan lah di atas ufuk kau ketika matahari terbenam. Itulah awal bulan dia hisap kau. Dia bisa dihitung dia pasti tu. Kalau hilal tu kan cahaya bulan. Cahaya bulan dan nampak di sisi bulan aja alui sekali, cahaya sabitnya orang tu. Itu nan hilal. Nabi kan disuruh tengok dia. Suruh tengok dia lah nampak apa lu. Siapa lah nampak apa so. Biarlah seorang nampak di negara itu puasa. Jadi standarnya hilal tu, nampaknya hilal tu. Jadi awal bulan tu ditandai dengan nampaknya hilal. Kalau lu nampak le berarti lu awal bulan. Yang siko
bukan itu nampaknya adalah ufuk kok, asalnya di atas ufuk. Ketika matahari terbenam tu, bulanlah di atas ufuk. Jalan lah, lalu nampaklah lawan bulan. Jadi kembali kepada pengaruh komunikasi dan informasi tadi, Prof. Dulu kan tidak nampak, adanya dulu perbedaan dulu kan. Sebelum adanya kini HP, layar sentuh segala macam kan. Tapi tidak begitu mengemuka, ya kan. Tidak menjadi perdebatan panjang gitu kan. Tapi dengan adanya alat komunikasi informasi kini, teknologi IT namanya kan, itu membesar sendiri aja. Padahal dulu lah terjadi ya. Jadi Prof, kembali kita kepada masalah perbedaan pemahaman tadi, macam mana kita bisa meredam agar itu tidak menjadi perbedaan yang apa namanya itu, yang membesar gitu kan, sehingga masing-masing pemahaman tadi bisa ditolerir gitu dan dipahami gitu ya, Prof. Ya itulah. Ya, masyarakat kan masyarakat toleransi. Islam apa kan tak ada masalah. Supaya kita tidaklah membosok-bosokkan, menggodang-godangkan masalah kan. Ya, kita jalankan aja. Mana ikut pemerintah, ikut. Salah. Jadi itu nanti bakal terjadi mungkin Prof, besok kan misalnya tanggal 27 itu orang sudah wukuf. Tanggal 28 sudah ada yang merayu sih kok kan? Atau bisa aja tanggal 27 orang wukuf, ya kan? Ada ya, ayo tanggal 29 gitu kan? Nah, itu. Iya, mungkin aja terjadi itu karena apa? Kalau di Mabim itu kan mensyaratkan 3 derajat di atas ufuk baru bisa kemungkinan ditengok bulan tu 3 derajat. Itu kesepakatan. Jadi padahal besok tu lalu sampai 3 derajat lah. Jadi memang lah akan berbeza juga. Apa untuk berbeza menentukan awal bulan. Kan? Jadi kok terjadi ketika akan menghadapi Ramadan dan Idul Fitri dan terjadi juga di saat kita beridul adha ya. Tetapi kan sudah banyak penjelasan mengenai itu. Kan? Nah, cuma saja kita sebagai pemilik media sosial tadi tidak tidak berikut serta, ya kan? Tidak mempertajam masalah. Kan memang itulah terjadi juga dari dulu kan. Ambo takon Prof. Ketika Pak Harto masih hidup, ketika itu Menteri Agama kan Masjid Tahir. Kan terjadi itu dulu. Waktu acara sambutan menjelang Idul Fitri itu kan disambut oleh beliau. Tidak ada masalah kata beliau. Tidak ada masalah kita. Yang hari raya Idul Fitri hari ini atau yang kemarin kebetulan Pak Tamizi kan ketuki pemerintah. Ketuki pemerintah kan. Nah, walaupun beliau kita kenal memang dari kelompok Muhammadiyah juga kan, tapi beliau begitu bisa memanukan, tidak ada masalah. Jadi itulah mungkin yang harus dilestarikan ketika ada perbedaannya, Prof. Jadi termasuk perbedaan pandangan terhadap tradisi dari tradisi. Jadi jangan sampai tradisi yang baik itu dikatakan itu sudah berbuat yang salah ya, Prof. Jadi itulah punya buktinya Islam itu sesuai dari di mana-mana. Sesuai di mana saja tempat. Mana Islam masuk enggak. Kalau memang yang berjoleh-joleh dan bertentangan dengan syariat itu tentu diperbaiki. Capek diketahui orang kan. Islam masuk ke Papua misalnya. Tentu wajib menutup aurat, tidak boleh pakai koteka aja lah. Syariat mengoton situ, tidak bisa tidak bisa tidak dulu kan. Kok Islam enggak semayang pakai koteka aja. Jadi konsep Islam itu lah joleh lah ada ya, Prof. Artinya yang nama menutup aurat di dalam sholat itu kan tidak. Cuma ada batasan aurat bagi laki-laki,
ada aurat bagi perempuan ya, Prof. Ya. Macam itu. Jadi yang tak bertentangan dengan syariat, ya, memakai misalnya janur, misalnya kan orang Papua itu suka pakai janur. Kan tak ada larangan. Silakan aja. Silakan aja. Asal dia menutup urat. Kan itu. Jadi itulah konsep tradisi di masyarakat ya Prof ya. Ya mungkin kadang-kadang itu sudah terabaikan, ya kan. Dan tradisi itu elok sebenarnya dilestarikan. Mulai dari masalah tradisi beli mau kasai tadi, sampai kepada tradisi jalang menjalang. Jalang menjalang itu tidak hanya menjalang puasa ya Prof ya. Artinya setiap bulan baik bulan baik. Nanti air raya datanglah balik tuh. Ada untuk kanang dah mau cek lagi air raya tu, misalnya ada anak awak yang labat tunangan gua. Ya kan? Biasanya pada hari raya tu itu pihak laki-laki ya perwakilnya ya datanglah ke produksi tu membawa apa tu Prof. Adalah kain panjang tak kain batik gitu kan. Itu kan tidak ada buat Nabi dah ya Prof ya. Tapi dilakukan orang sebagai bentuk kebaikan ya Prof. Itu dan tunangan kau juga menjalang calon mintu. Iya, calon mintu. Ayo mungkin begitunya menjalang mintu, membuat makanan, itu pulang beko dibekali. Baisi kan. Sini itu adat. Cina itu adat. Sedang apa nama orang boleh? Iya. Kan keteroyong dulu masak dulu. Tu nan amak-amak ko membuka kiambiu, membuat tolu kan gula. Iya. Basia rantang. Iya. Basia dulu membawa dulu. Iya. Ya itu tradisi. Gula, tolu, apa? Itu tradisi ya Prof ya. Banyak kami Iya. Tradisi itu. Memang di kampung tu nampak mau sampai kini lah ya. Artinya induk-induk lah ya. Kalau lah ada orang boleh di kampung tu, ada yang dibawa. Yang bawa kambing, yang bawa apa nama tu coba dak. Jadi nampaklah di awak sampai kebersamaan kini kebersamaan itu. Itu kalau pulang sia tadi itu besi lah tu. Wah, besi jo selamat atau ataupun gulai tu ada tu kan. Iya, artinya kan tadi kan tinggal sang suami tinggal di rumah aku kan. Yang istri pai bakojo kau mau orang boleh kau bersama kan. Tentu pulang beko ndak ada nasi masak kan. Mungkin dibuat gulai nasi mungkin bisa lah dimasak di rumah kan. Itu buat gulai makan ada kan. Jadi ikut kearifan lokal juga ya Prof ya. Nah itu yang namanya adat istiadat. Adat istiadat ya kan. Jadi kembali kita kepada awal tadi ya kan. Mungkin yang perlu kini adalah bagaimana supaya adat istiadat itu tetap dilestarikan dengan elok tadi, tapi sepanjang itu bertentangan dengan agama itu mesti dihilangkan, ditinggalkan. Lah nampak lewat tadi di benang merahnya kan, benang merahnya antara mana yang apa nama tu yang harus dilestarikan, mana yang harus kita tinggalkan tadi ya Prof. Mudah-mudahan besok kita bincangkan pula masalah lain yang masih terkait dengan masalah kearifan lokal ya Prof. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.